Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali dengan Resapi Renungan Sabtu pagi hari ini. Salam sehat, sukacita untuk Oma Opa, Bapak Ibu, saudara dan anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu lalu dalam edisi Resapi kita berbicara tentang hal spiritualitas anak-anak. Nah, pada kesempatan saat ini kita juga masih berbicara tentang anak-anak, tetapi dari sudut pandang yang berbeda tentu saja. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita di dalam doa, memohon tuntunan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan kita. Kita berdoa. Bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, kami diperjumpakan kembali untuk merenungkan kembali firman-Mu. Kami boleh mendalami, kami boleh belajar, dan melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya Tuhan dalam sikap kami, dalam keberadaan kami terhadap anak-anak dalam persekutuan gereja Tuhan. Tuntun kami di dalam Roh Kudus agar mulainya kami berhikmat untuk memahami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini yaitu dari Injil Lukas. Bacaan firman Tuhan kita pada kesempatan saat ini yaitu dari Injil Lukas pasalnya yang ke-18. Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-16 yang menyampaikan demikian. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Oma Opa, Bapak Ibu, saudara, anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan saat ini kita akan berbicara tentang apa yang saat ini sedang giat-giatnya ataupun juga yang menjadi komitmen Gereja Kristen Pasundan untuk mewujudkan gereja ramah anak. Ketika kita berbicara soal gereja ramah anak, bukan hanya semata-mata berkaitan dengan fasilitas, sarana prasarana yang ramah anak, atau upaya-upaya yang kita lakukan untuk memenuhi apa sih yang menjadi kebutuhan anak ketika mereka berada di lingkungan gereja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara soal gereja ramah anak, kita juga diajak untuk bagaimana kita berpikir. Kita juga bisa merubah paradigma kita, cara pandang kita terhadap anak-anak dalam kehidupan persekutuan kita. Dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, kita bisa melihat bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Di lingkungan yang ada pada saat itu, terlebih juga dalam tradisi Yahudi, selain kaum perempuan yang tidak diperhitungkan, anak-anak juga termasuk dari golongan ataupun juga kelompok yang tidak diperhitungkan. Seringkali bahkan bukan hanya tidak diperhitungkan, mungkin juga diabaikan, bahkan dianggap sebagai pengganggu ketika melaksanakan peribadahan. Nah, termasuk juga dalam bacaan firman Tuhan kita, bagaimana kita bisa melihat reaksi para murid yang mewakili reaksi umumnya masyarakat pada masa itu berkaitan dengan pandangan mereka terhadap anak-anak. Ketika ada orang tua yang membawa anak-anak mereka, di mana orang tua ini juga ingin anak-anak mereka diberkati, ingin dekat dengan Tuhan, ingin mendapatkan kemurahan Tuhan, ingin merasakan kasih Tuhan. Apa yang terjadi? Murid-murid melarang. Murid-murid menganggap bahwa anak-anak itu nanti akan mengganggu. Nah, tetapi sikap yang berbeda ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan seperti dalam bacaan firman Tuhan kita, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku." Sebuah
cara pandang yang memang pada saat itu bertolak belakang dengan pandangan-pandangan yang secara umum di lingkungan masyarakat pada saat itu. Nah, tidak jauh berbeda juga dalam konteks kita pada saat ini. Coba ketika ada anak-anak misalnya ikut dalam kebaktian minggu, apa reaksinya? Orang dewasa apa reaksinya? Nah, terkadang ketika ada anak yang mungkin ada yang menangis, semua memalingkan muka ke arah anak itu menangis. Ketika anak yang jalan-jalan ataupun juga tiba-tiba berlari ya, lepas dari pangkuan orang tuanya, apa yang terjadi? Orang pada begini ya, anak siapa itu ya? Dianggap sebagai apa? Sebagai pengganggu, mengurangi kehikmatan di dalam kebaktian. Nah, dalam kesempatan saat ini firman Tuhan memberikan sebuah gambaran kepada kita. Bagaimana sukacitanya Tuhan Yesus juga di dalam menerima kehadiran anak-anak dalam kehidupan mereka pada saat itu. Dan juga kalau kita melihat itu dalam konteks kehidupan kita, dalam persekutuan kita. Memang ada yang namanya sekolah minggu yang dikhususkan untuk anak-anak. Nah, tetapi ada kalanya anak-anak juga di momen-momen tertentu ada yang ikut dengan orang tuanya dalam kebaktian minggu di gereja. Nah, jadi dalam kesempatan saat ini ketika kita berbicara gereja ramah anak, kita diingatkan bahwa kita harus punya juga sudut pandang yang berubah terhadap anak-anak. Bagaimana kita diajak untuk memiliki sikap yang ramah ketika anak-anak itu hadir, ketika anak-anak itu berada di lingkungan gereja. Jadi bukan hanya soal fasilitas, bukan hanya soal sarana yang dipenuhi ataupun juga yang sesuai dengan kebutuhan keamanan daripada anak-anak, tetapi juga pola pikir kita, cara pandang kita, ini yang harus kita ubah. Om-opa, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan saat ini di jemaat kita pun juga akan menuju gereja yang ramah anak. Bagaimana kita juga memberikan perhatian, bagaimana kita juga memiliki kiranya cara pandang yang benar, cara pandang yang baik, cara pandang yang positif terhadap anak-anak yang ada di gereja kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari, kalaupun pada kesempatan saat ini misalnya ada anak-anak yang ikut kebaktian minggu di dalam gereja, maka mari kita rubah cara pandang kita. Jangan menganggap anak itu sebagai pengganggu yang mengurangi kehikmatan, ataupun juga mungkin paradigma memandang bahwa anak yang ketika beribadah ada yang lari ke depan itu dianggap sebagai anak yang nakal. Tidak. Mari kita menunjukkan keramahan kita terhadap keberadaan anak-anak yang ada di sekitar kita. Dan kalaupun kita ingin membawa, mengenalkan, mendisiplinkan anak-anak kita, maka mari kita juga rubah cara pendekatan kita dengan cara pendekatan yang ramah anak. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, dengan penuh kasih, dengan ketulusan, yang mengatakan kepada murid-muridnya, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Mari di gereja kita pun kita tunjukkan keramahan kita terhadap anak-anak, penerimaan kita yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya, khususnya untuk kehadiran anak-anak dalam lingkup persekutuan maupun juga di dalam kebaktian-kebaktian orang dewasa. Lebih juga anak-anak kita juga boleh kita libatkan misalnya saja dalam persekutuan kebaktian rumah tangga. Sejatinya kebaktian rumah tangga itu kan bukan kebaktian orang tua, bukan kebaktian suami istri. Yang namanya kebaktian rumah tangga berarti dalam rumah tangga itu ada opa, ada oma, ada ayah, ada ibu, ada juga anak-anaknya. Nah, ketika anak-anak hadir dalam kebaktian rumah tangga, mari kita sambut dengan sukacita. Mari kita sambut. Mereka juga perlu mendapatkan perhatian dari kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita untuk belajar bagaimana kita bisa membuat sebuah lingkungan gereja yang menunjukkan ramah anak. Kiranya Tuhan Yesus di dalam kuasa Roh Kudus akan meneguhkan dan menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh belajar untuk memiliki sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang positif terhadap keberadaan anak-anak dalam kehidupan persekutuan kami, maupun juga ketika mereka ada hadir dalam kebaktian-kebaktian orang dewasa. Biarlah kiranya Tuhan, kehadiran mereka senantiasa kami sambut dengan sukacita. Terlebih juga kami dapat memberi perhatian yang juga sama seperti perhatian kami terhadap pelayanan orang dewasa. Kiranya demikian juga dalam konteks kehidupan kami sebagai gereja. Kami juga dapat menunjukkan perhatian yang sama pentingnya terhadap anak-anak kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami, baik sebagai gereja maupun juga sebagai pribadi, agar kami mau belajar terus menunjukkan keramahan kami, penerimaan kami yang sungguh-sungguh terhadap anak-anak yang ada dalam kehidupan persekutuan kami ini. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, kami juga memohon penyertaan Tuhan untuk setiap aktivitas dan juga kegiatan-kegiatan kami di hari ini. Perjumpakan kami ya Tuhan di hari-hari mendatang dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan yang akan menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka. Berdoa juga untuk mereka yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan juga tunjukkan jalan keluar yang terbaik, dan Tuhan meneguhkan dan menguatkan mereka juga. Terima kasih ya Bapa. Doa-doa ini kami haturkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian Oma Opa, Bapak Ibu, saudara, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, renungan Sabtu pagi hari ini kita berjumpa kembali di renungan Sabtu pagi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.